Kantongi kekuatan Indonesia, benarkah kekalahan terakhir timnas Indonesia dipantau langsung pelatih Jepang? Tampil jeblok, benarkah Marcelino Ferdinand dirujak netizen usai timnas Indonesia dihajar Libya? Justin Hubner dibuat kesal gegara gagal cetak gol di laga timnas Indonesia versus Libya. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari gelandang kebanggaan kita. Iya, pemain tersebut adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand jadi bulan-bulanan netizen usai tampil di bawah performa pada laga kedua uji coba Indonesia versus Libya di Antalya, Turki. Berbeda dari pertemuan pertama kontra Libya, Marcelino Ferdinand mendapat kepercayaan turun sejak menit awal pada laga kedua di Stadion Titanic Mardan. Sayang, gelandang serang KMS Kadenze itu tampil di bawah performa. Ia belum menemukan pemain terbaiknya dan kurang menggigit. Selain kerap salah umpan, Marcelino juga kerap kehilangan bola setelah mendapatkan operan bagus di kotak penalti. Ia juga gagal memanfaatkan peluang emas cetak gol pada menit ke-60. Mendapat umpan pendek dari Yakob Sayuri di kotak penalti, Marcelino Ferdinand menyambar dengan tembakan keras, namun bola justru melambung tinggi di atas mistar gawang lawan. Aksi Marcelino di leg kedua ini dinilai belum mencerminkan permainan terbaiknya di timnas Indonesia. Maklum, ia memang baru pulih dari cedera sebelum gabung TC timnas Indonesia di Turki. Akan tetapi sebagian besar netizen tak mau tahu, mereka mencecar performa Marcelino Ferdinand pada leg kedua melawan Libya. Operan tak akurat jadi topik pembahasan utama. Insiden Marcelino mengunggah bungkus mie instan pun masih dibawa-bawa. Sebagian netizen menilai performa buruk Marcelino Ferdinand merupakan imbas dari konsumsi mie instan. Tak dipungkiri, Marcelino memang tampil di bawah performa pada leg kedua lawan Libya. Namun mantan pemain Persebaya Surabaya itu masih punya waktu untuk meningkatkan puncak performanya jelang tampil di Piala Asia 2023. Di balik bobroknya performa Marcelino Ferdinand, namun ada satu pemain yang mencuri perhatian warganet. Ya, pemain tersebut ialah jenderal lapangan kita. Ia adalah Ipar Jenner. Dalam laga tersebut, Ipar Jenner bermain selama 75 menit sebelum diganti Ricky Kambuaya. Ia pun mencatatkan assist atas golnya yang dibuat Yakob Sayuri pada menit ke-6 dan membuat timnas Indonesia unggul 1-0 sebelum akhirnya dibalikan Libya menjadi 2-1. Umpan-umpan matang dari Ipar Jenner selalu tepat diarahkan kepada para pemain timnas Indonesia. Selain itu, Ipar Jenner cukup lugas di lini tengah timnas Indonesia bersama Justin Hubner. Tak hanya pintar membangun serangan, gelandang 19 tahun ini juga piawai memutus serangan cepat lawan. Penampilan pemain bernomor punggung 24 itu pun mendapat pujian warganet. Mereka turut mengapresiasi Ipar Jenner. Selanjutnya, skuad timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan Iran di Doha, Qatar pada 9 Januari mendatang. Setelah itu, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan menjalani pertandingan pertama Piala Asia 2023 melawan Irak pada 15 Januari. Kabar selanjutnya datang dari pelatih timnas Indonesia yaitu STY. Ya, Sintayong mengaku puas dengan performa Jordi Amat dan kolega meski kalah 1-2 dari Libya. Skuad Garuda sebenarnya mengalami peningkatan signifikan pada laga kedua melawan Libya. Indonesia tampil lebih ngotot dan solid di sepanjang pertandingan. Selepas pertandingan, Sintayong mengaku puas dengan performa anak asuhnya pada laga uji coba kedua melawan Libya. Ini merupakan antisipasi pertandingan melawan Irak dengan menggunakan beberapa formasi. Para pemain sudah bekerja keras semuanya. Di luar skor akhir, saya puas dengan performa pemain di pertandingan hari ini, ujar Sintayong. STY juga tidak mengharapkan dua kekalahan beruntun di laga uji coba. Namun ia optimis permainan Indonesia makin solid. Pastinya saya juga ingin meraih kemenangan di setiap pertandingan. Tapi selama ini skuad kami perkembangannya kurang baik. Namun kedepannya pasti akan lebih baik, jelas Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga meminta supporter Indonesia untuk lebih bersabar menunggu permainan terbaik skuad Garuda.
Mohon kepada supporter jangan terlalu terburu-buru memberikan penilaian atas perkembangan tim. Sedikit lebih bersabar untuk kemajuan sepak bola Indonesia pasti akan lebih membaik, ujar Sintayong menambahkan. Sementara itu, pemain serba bisa Yaakob Sayuri buka-bukaan soal penampilan timnas Indonesia yang dikalahkan Libya. Ya, Yaakob Sayuri memang tampil sebagai starter mengisi posisi wingback kanan. Di posisi tersebut, Yaakob membawa Indonesia unggul cepat pada menit ke-6 usai memanfaatkan assist dari Ipar Jenner. Dalam pertandingan tersebut, pemain-pemain Indonesia masih membuat sejumlah kesalahan. Selain kesalahan operan, ada juga yang gagal memanfaatkan peluang gol. Hal tersebut diakui Yaakob Sayuri usai laga. Pertama-tama, saya apresiasi kinerja teman-teman di pertandingan sore tadi. Mungkin kita bisa lihat sendiri di pertandingan. Tadi ada banyak kesalahan dan kekurangan yang kami lakukan, baik itu secara individu maupun sebagai tim, ujar Yaakob Sayuri. Pemain PSM Makassar itu pun berharap skuad Garuda bisa meningkatkan performa dalam sisa waktu jelang ke Piala Asia 2023. Yaakob berharap penampilan tim merah putih bisa meningkat dan konsisten di Piala Asia nanti. Semoga di beberapa hari ke depan kami bisa giat lagi untuk mengubah semua itu dan tampil lebih konsisten lagi di Piala Asia 2023, ucap Yaakob Sayuri. Pertandingan timnas Indonesia versus Libya, cukup banyak supporter yang datang untuk mendukung penuh timnas Indonesia. Nyanyian dari fans timnas Indonesia terdengar jelas melalui siaran langsung di televisi. Ternyata dari banyaknya supporter timnas Indonesia, ada salah satu pemain tanah air yang datang langsung. Pemain tersebut adalah Ronaldo Kuate. Ronaldo menyempatkan diri untuk datang langsung ke Antalya, Turki untuk mendukung perjuangan tim asuhan Sintayong itu bertanding. Dalam akun Instagramnya, Ronaldo mengupload momen tengah berada di tribun penonton untuk melihat langsung pertandingan timnas Indonesia versus Libya. Mantan pemain timnas Indonesia U20 itu saat ini sedang berkarir di Turki dengan membela klub Bodrumspor. Ronaldo menyempatkan diri untuk melihat timnas Indonesia bertanding. Usaha yang dilakukan Ronaldo harus diberikan apresiasi. Pasalnya jarak kota Bodrumspor ke Antalya sangat jauh, sekitar 6 jam dengan menggunakan mobil. Kehadiran Ronaldo itu juga direkam oleh tim administrasi timnas Indonesia, Denny Sutton. Denny diam-diam mengambil foto Ronaldo yang tengah menyaksikan pertandingan tersebut. Ya, berbicara tentang timnas Jepang, memang sudah tak usah diragukan lagi akan prestasinya. Ya, Jepang memang difavoritkan sebagai calon juara Piala Asia 2023. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu menyatakan perjalanan anak asuhnya dari fase grup menuju tahap akhir tidak ada yang mudah. Jepang menjadi kandidat kuat mengangkat trofi Piala Asia tahun ini karena mereka memiliki banyak pemain yang merumput di kompetisi kasta tinggi di Eropa. Jepang pun diprediksi akan melalui fase grup dengan mudah dan baru bertemu lawan tangguh di babak gugur. Moriyasu enggan terlena dengan penilaian tersebut. Berkaca dari pengalamannya, Moriyasu menyebutkan jalan terjal sudah harus mereka lalui sejak fase grup. Sang pelatih pun enggan memandang remeh Irak, Vietnam, dan Indonesia yang akan mereka hadapi di grup D. Saya punya pengalaman di Piala Asia 2019 dan juga bekerja di Piala Dunia. Jadi saya bisa memanfaatkan pengalaman itu untuk di beberapa area. Mereka bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan dan ini bukanlah turnamen yang mudah untuk dimenangkan. Ini sama seperti dengan terakhir kali Piala Asia 2019, jelas Moriyasu. Moriyasu menambahkan ia bersama jajaran pelatih selalu memantau perkembangan terakhir calon lawan saat mereka hadapi. Saat ini Moriyasu hanya fokus menghadapi rangkaian pertandingan di fase grup. Pendekatan yang saya lakukan adalah pertama, kemampuan memperagakan konsep permainan, lalu mengumpulkan informasi tentang lawan. Begitu juga dengan tren terakhir yang diperoleh tim lawan dan bagaimana cara mengatasinya, ungkap Moriyasu. Selanjutnya, pendekatan kepada para pemain. Saya telah mengalami berbagai hal seperti latihan dan pertemuan. Jadi dari segi cara saya mengkomunikasikan hal ini kepada para pemain, kualitasnya sudah meningkat, tidak hanya dari saya tetapi juga dari staf pelatih dan tim. Seperti sebelumnya, kami akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan setiap pertandingan
dan memberikan apa yang kami miliki supaya bisa menjadi juara di panggung dunia. Saya ingin berjuang dengan kemauan untuk berkembang, jelas Hajime Moriyasu. Ya, Justin Hubner dipercaya pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk bermain sejak awal dalam laga jilid kedua melawan timnas Libya. Justin Hubner pun tampil cukup apik dalam menjaga lini pertahanan hingga membantu lini serang timnas Indonesia. Bahkan bek Wolverhampton Wanderers itu nyaris saja mencetak gol perdananya untuk timnas Indonesia. Di akun Instagram pribadinya, Justin Hubner mengunggah ulang video momen kala mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol di laga jilid kedua kontra Libya. Tepatnya pada menit ke-87, Justin Hubner mendapat umpan ciamik. Hubner yang tak terkawal oleh para pemain Libya pun kemudian bisa berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Libya. Sayangnya, sepakan Hubner masih bisa diantisipasi oleh kiper Libya. Alhasil, gol pun gagal tercipta. Padahal andai Justin Hubner bisa mencetak gol, timnas Indonesia bisa saja terhindar dari kekalahan. Sebab timnas Indonesia tengah tertinggal tipis kala itu. Justin Hubner sendiri tampak gemas dan kesal karena gagal memanfaatkan dengan baik peluang emas itu. Dalam unggahannya di Instagram, dia menunjukkan kejengkelannya dengan emoji. Pada akhirnya timnas Indonesia pun harus menelan kekalahan kembali dari Libya. Laga berakhir dengan skor 1-2. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.